Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari kitab Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada latar belakang perikop ini adalah ketika Yehezkiel berhadapan dengan para pemimpin bangsa Israel yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang penuh dengan tindakan-tindakan yang serakah, korupsi, dan mementingkan diri sendiri. Pemimpin-pemimpin yang lalai dan tidak menuntun umat Allah sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Pemimpin yang melakukan pemerasan kepada umat, raja yang melakukan pemerasan dan perbudakan kepada rakyatnya, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya pribadi dan bukan untuk menolong sesama atau rakyat. Gambaran pemimpin yang zalim ini, pemimpin yang buruk ini menjadi pandangan kontras dengan pemimpin-pemimpin yang ingin diperlihatkan oleh Yehezkiel. Kontras dengan pemimpin yang jahat tersebut digambarkan para gembala yang tidak setia tersebut. Pada teks ini Yehezkiel menubuatkan bahwa ada pemimpin yang benar dan adil. Kuasa Allah untuk mengirimkan seorang gembala yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, yaitu nubuat akan kedatangan Mesias. Pemimpin itu atau raja itu akan benar-benar memelihara, akan benar-benar menuntun dan membimbing rakyatnya, membimbing umatnya. Mereka tidak akan diperas, mereka tidak akan diperbudak, melainkan mereka akan menerima banyak pemeliharaan, hujan yang membawa berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman kehidupan bagi kita jika kita mau melihat perikop ini secara keseluruhan, bahwa konteks pada kitab Yehezkiel 34 ayat 16 adalah bagaimana terlihatnya kepemimpinan bangsa Israel. Konteks ini mengacu pada ayat-ayat yang muncul sebelum dan sesudah ayat pada perikop ini. Oleh karena itu, kita bisa menuturkan bahwa dimulai di ayat 1, di sana Allah menyebutkan, menubuatkan bahwa dia akan mencari domba-dombanya. Kemudian pada ayat yang kedua mengacu pada gembala dan domba-domba Israel. Israel disebutkan lagi kemudian pada ayat yang ke-13 dan 14. Hal ini membantu kita melihat secara penuh bahwa perikop ini memahami bahwa domba melambangkan yaitu bangsa Israel. Kemudian Allah menjadi gembala yang baik, gembala yang memberikan keselamatan dan kehidupan bagi umat. Firman kehidupan pada hari ini memanggil kita untuk kembali meniru perangai, kembali meniru karakter dan mendekat kepada Allah. Tidak menjadi raja yang zalim dan serakah dan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi meniru gembala yang baik, melihat gembala yang baik di dalam diri Mesias, dalam diri Yesus. Gembala yang baik dialah raja, gembala, pemimpin yang baik dan benar. Ia mengasihi kita, dia memberikan keselamatan dan berkorban penuh kasih bagi kita. Baiklah kita yang datang dan mendengar suaranya dan berjalan menurut tuntunan dan bimbingannya, agar dia menjaga, memelihara dan melindungi kita. Kiranya kita dikuatkan untuk sesuai dengan kehendaknya melakukan perbuatan baik di dalam Allah. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah, karena begitu besar kasih setiamu kepada kami, sehingga kami seluruhnya dapat begitu merasakan kebaikan-Mu di setiap langkah dan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan, bimbingan, dan kasih setiamu yang baik.
Kami melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ada hal-hal yang di luar daripada kehendak-Mu. Ada kejahatan, ada kezaliman, keserakahan, dan itu juga ada di dalam diri kami. Tapi kiranya Tuhan, ketika kami berupaya untuk datang kepadamu, kami pun dikuatkan untuk dapat melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Menggambarkan bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan itu terlihat dari cara kami bersikap, dari cara kami bertingkah, dan dari cara kami bersama dengan sesama kami. Memperlihatkan bahwa benar kami adalah umat, bahwa benar kami adalah orang-orang yang Engkau panggil di dalam kesetiaan-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk setia kepadamu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita, dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia, bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh